Halo, di sini saya ingin menjelaskan hubungan 7 tradisi komunikasi beserta cakupan dan kelompok teorinya. Yang pertama, teori retoris. Di sini saya mengambil fenomena sosialisasi, di mana fenomena ini masuk ke dalam kelompok teori retorika. Karena sosialisasi ini bersifat mengajak para audiens untuk ikut menanggapi informasi yang disampaikan. Dan sosialisasi ini merupakan komunikasi dalam bentuk dua arah. Retorika ini termasuk dalam kelompok teori publik, di mana kelompok teori publik ini masuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Teori retoris ini juga termasuk dalam cakupan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Kelompok teori pengembangan hubungan ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Sedangkan kelompok teori media ini termasuk dalam cakupan komunikasi massa. Selanjutnya, tradisi semiotika. Dari tradisi semiotika ini saya mengambil contoh fenomena yaitu lagu Ebit Gade yang berjudul Berita Kepada Kawan. Ini termasuk dalam kajian budaya. Karena di dalam lirik lagu tersebut ada pesan yang disampaikan kepada massa. Kajian budaya ini termasuk dalam kelompok teori media, di mana kelompok teori media ini masuk dalam cakupan komunikasi massa. Tradisi semiotika ini juga memiliki dua cakupan lainnya, yaitu komunikasi budaya dan komunikasi interpersonal. Komunikasi budaya ini memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman, sedangkan komunikasi interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori pesan dan diri. Selanjutnya, tradisi fenomenologi. Dalam tradisi ini saya mengambil fenomena jualan online, di mana ini masuk dalam pelanggaran harapan. Karena biasanya yang kita lihat di postingan atau gambar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan realitanya jika sudah barangnya datang. Jadi ini termasuk dalam pelanggaran harapan. Pelanggaran harapan ini termasuk dalam kelompok teori pesan dan diri, di mana ini masuk dalam cakupan konteks komunikasi antarpersonal. Tradisi fenomenologi ini juga memiliki dua cakupan lainnya, yaitu komunikasi massa dan komunikasi publik. Komunikasi massa ini memiliki kelompok teori media dan komunikasi publik ini memiliki kelompok teori publik. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologis. Di sini saya mengambil fenomena merespon menggunakan bahasa nonverbal. Di sini termasuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman, yaitu negosiasi wajah. Ini contohnya saat orang menyapa, ia hanya merespon dengan senyum dan mengangkat alis. Jadi ini termasuk dalam negosiasi wajah. Dalam negosiasi wajah ini termasuk dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman yang masuk dalam cakupan konteks komunikasi budaya. Tradisi sosiopsikologis ini juga memiliki cakupan lainnya, yaitu konteks komunikasi interpersonal yang memiliki kelompok teori pesan dan diri dan kelompok teori pengembangan dan hubungan. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Dalam tradisi ini saya memilih contoh fenomena debat yang masuk ke dalam teori dramatisme, karena di sini akan terjadinya pro dan kontra karena adanya perdebatan tersebut. Jadi kelompok teori dramatisme ini masuk ke dalam kelompok teori publik yang memiliki cakupan konteks komunikasi publik. Sibernetika ini juga memiliki konteks komunikasi massa yang memiliki kelompok teori media. Selanjutnya, tradisi sosiokultural. Dari tradisi ini saya mengambil fenomena musyawarah, yang dimana di sini masuk ke dalam teori pemikiran kelompok. Karena di sini akan memiliki pemahaman dari beberapa anggota yang menghasilkan suatu mufakat. Jadi, pemikiran kelompok ini termasuk ke dalam kelompok teori organisasi.
yang dimana kelompok teori organisasi ini masuk ke dalam cakupan konteks komunikasi organisasi. Tradisi sosiokultural ini juga memiliki dua cakupan lainnya, yaitu cakupan konteks budaya dan cakupan konteks komunikasi interpersonal. Komunikasi budaya ini juga memiliki kelompok budaya dan keanekaragaman. Interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Terakhir, tradisi kritis. Di sini saya mengambil fenomena yang memiliki wajah jutek. Ini termasuk ke dalam teori negosiasi wajah. Contohnya, seperti orang baru yang bertemu dengan orang yang memiliki wajah jutek ini, mungkin ia berpendapat, kenapa orang ini memandang dengan wajah seperti itu? Apa mungkin ada yang salah? Padahal itu memang postur wajahnya yang memang seperti itu. Jadi ini termasuk ke dalam negosiasi wajah, di mana teori negosiasi wajah ini masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan konteks komunikasi budaya. Tradisi kritis ini memiliki banyak cakupan lainnya, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan, sedangkan komunikasi publik memiliki kelompok teori publik. Komunikasi organisasi memiliki kelompok teori organisasi. Komunikasi massa memiliki kelompok teori media. Sekian penjelasan saya tentang 7 tradisi komunikasi ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang masih kurang. Mungkin bisa ditambahkan dengan mencari referensi lain. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.